virus, mau virus influenza, mau virus COVID, mau virus yang lain, itu akan bermutasi. Mulai akhir Februari, pengiriman pertama vaksin multilateral telah mulai dilakukan. Tapi komorbid saya usulkan juga segera diberikan saja, karena komorbid juga orang yang rentan untuk mendapatkan. Jadi vaksin flu itu diubah setiap tahun. Vaksin flu yang disuntikan tahun ini dengan vaksin flu yang disuntikan tahun lalu itu beda. Halo, Assalamualaikum. Prof. Chandra Aditama, kita jumpa kembali ini, Prof. Iya, Setelah hampir berapa ya? 5-6 bulan lalu kita berbincang nih. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama pakai baju biru nih. Iya. Ya, agak batikan atau Hawaiian ini kita. Prof, waktu kita bincang-bincang sekitar Oktober itu kan Prof baru pulang dari India. Ya, katanya mau pensiun nih. Saya sih dulu menduga sempat, wah ini jangan-jangan mau masuk kabinet gitu kan. Nggak taunya kan malah jadi sebuah diminta menjadi ahli juga Prof ya di sebuah organisasi untuk terkait vaksin ya, lembaga independen, dan orang-orangnya terpilih nih kan cuma 12 orang nih di dunia. Itu lembaga persisnya kayak apa sih Prof? Tugasnya dan kewenangannya apa itu Prof? Oke, jadi gini. Kan pada waktu COVID ini makin membesar, dibentuklah yang namanya COVAX. COVAX ini bagian dari kerjasama dunia yang ada yang mengurusi diagnosis, ada yang mengurusi obat, ada yang mengurusi vaksin. Jadi COVAX ini bagian dari kerjasama dunia yang mengurusi vaksin. Yang mengelola itu ada 4 organisasi. WHO, kemudian Gavi. Gavi ini organisasi vaksin dunia, Global Vaccine Alliance gitu. Yang ketiga CEPI, ini juga organisasi dunia, dan yang keempat UNICEF. Jadi 4 organisasi ini bertugas mengumpulkan kemungkinan vaksin yang ada di dunia, begitu, dan kemudian membagikan kepada negara-negara yang membutuhkannya. Kenapa itu perlu? Karena kita tahu bahwa sudah berkali-kali dikemukakan, no one is safe until everyone is safe. Jadi kalau vaksin itu hanya dikuasai atau digunakan oleh beberapa negara saja, sementara negara lain tidak dapat, maka dunia nggak akan selesai dari pandemi. Gitu. Jadi tujuannya COVAX itu untuk memobilisasi kemungkinan pengembangan vaksin dan mengumpulkannya dan membaginya kepada negara-negara yang membutuhkannya. Itu filosofi itulah maksud pendiriannya. Nah, untuk melaksanakannya mereka kemudian membuat itu daftar begitu, negara mana yang membutuhkan, berapa membutuhkannya, vaksin mana yang ada, kan dia ada kerjasama dengan produsen vaksin dan sebagainya. Akhirnya dia ketemulah, oh jadi untuk kita punya sekian juta vaksin ini. Dan ini ada sekian negara yang membutuhkannya. Jadi kita akan bagi vaksin ini ke negara ini, sekian ke negara ini, sekian ke negara ini, sekian ke negara ini, sekian. Tapi yang membagi ini kan pegawai WHO dan pegawai Gavi dan pegawai CEPI dan mungkin juga ada sedikit banyak UNICEF. Jadi itu pegawai yang memang pegawai sana begitu ya. Seperti saya waktu jadi pegawai sana. Jadi mereka menganggap bahwa kalau ini dikelola, diputuskan oleh pegawai badan internasional, takutnya tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Karena itu mereka membentuk badan grup namanya Independent Allocation Vaccine Group, allocation gitu ya. Jadi untuk itu dia pilihlah 12 orang dari seluruh dunia ini, dan 12 orang itu tidak boleh mewakili negaranya tentu, tidak boleh mewakili tempat kerjanya juga begitu. Dia dipilih berdasarkan kriteria tertentu, pengalaman diplomasi global, pengalaman pengendalian penyakit menular, pengalaman dalam vaksinasi global, pengalaman dalam vaksinasi di lapangan, itu kira-kira itu. Nah, akhirnya mereka menentukanlah 12 orang itu. Apa tugasnya 12 orang ini? Jadi kalau ada daftar yang tadi saya bilang, jadi sudah ada daftar vaksin ini, kemudian ini negara yang akan dikasih, daftar itu diberikan kepada grup ini, namanya IAVG ini. Kemudian grup ini memvalidasi apakah daftar itu benar, valid apa nggak valid, benar apa nggak benar. Kalau kita anggap benar, maka vaksinnya itu kemudian dibagikan. Dan kalau kita anggap ini ada yang nggak benar, kita akan tanyakan balikin lagi ke keempat organisasi itu, membentuk lagi yang namanya JAT, Joint Allocation Task Force. Joint Allocation inilah yang membuat daftar itu. Kita akan balikan ke situ. Dan ini bukan katanya lagi, ini sudah terjadi karena sudah berproses. Jadi kita tahu pada pertengahan Februari itu WHO mengeluarkan emergency use of listing untuk AstraZeneca. Yang sekarang kita juga udah dapatkan ya. Nah, tapi ini ada yang menarik sebenarnya.
Ya. Sampai sekarang itu sudah ada 3 atau 4 vaksin yang mendapatkan izin edar emergency use of listing dari WHO. Kenapa saya bilang 3 atau 4? Karena yang pertama adalah Pfizer. Itu dapat izin emergency use of listing pada tanggal 30 atau 31 Desember 2020, akhir Desember. Nah, yang terakhir itu beberapa hari yang lalu yang Johnson & Johnson. Nah, untuk yang AstraZeneca yang dikasih izin itu 2, dikasih EIL itu. Satu yang bikinan Korea, maksudnya di AstraZeneca yang diproduksi di Korea Selatan, satu yang diproduksi di India. Jadi selama ini Serum Institute of India. Jadi selama ini WHO sudah mengeluarkan 4 Pfizer, AstraZeneca Korea Selatan, AstraZeneca India, dan juga Johnson & Johnson baru beberapa hari yang lalu. Nah, begitu itu keluar, saya kira tanggal 15 kalau saya tidak salah, nanti kita bisa cek tanggalnya berapa. Langsung 15 Februari, Prof. Ya, sudah. Langsung COVAX itu membuat daftar. Oh, kita sudah bisa dapat 200 sekian juta dosis vaksin waktu itu. Jumlahnya 230-an juta dosis vaksin. Ini daftar 142 negara penerimanya. Jadi dia buatlah daftar si beberapa. Nah, daftar itu dikasih ke kami pada hari Senin tanggal 20 sekian Februari. Gitu ya. Nah, untuk memvalidasi. Waktu kami validasi, ternyata menurut kami masih ada yang kurang pas lah begitu. Jadi kami tidak putuskan pada hari Senin itu, Senin 20 sekian Februari itu, kemudian kita minta penjelasan dari mereka, besoknya rapat lagi. Sudah besoknya rapat lagi, baru kita setuju kepada siapa 230-an juta vaksin itu diberikan, akhirnya vaksin itu dikirimkan. Termasuk bagian pertama yang datang ke Indonesia pada awal Maret 2021. Jadi itu bagian dari 230 juta dosis vaksin AstraZeneca yang waktu itu dibicarakan. Itu begitu ceritanya tentang IAVG itu. Tapi persoalan bahwa vaksin selanjutnya tentu kita ini barusan saya terima lagi undangan untuk rapat lagi hari Selasa atau Rabu untuk membicarakan kemungkinan batch yang berikutnya. Bahwa kemudian AstraZeneca menimbulkan kontroversi di lapangan itu bukan urusan Bapak dan teman-teman yang 12 ahli ini ya? Oke, sebenarnya bukan, karena itu kan kita hanya membagi. Oke ya, tapi tentu saja kalau ada hal seperti itu akan jadi pembahasan juga. Ya. Misalnya saja ada pembahasan pada waktu membagikan AstraZeneca itu ada ya, katakanlah kita mengangkat pendapat tentang bagaimana kalau ada negara yang menjarangkan pemberian antara dosis pertama dengan dosis berikutnya. Atau ada negara-negara yang bilang kita kasih 1 dosis yang pertama untuk banyak orang dulu gitu, bukan untuk 2 dosis. Ya, supaya lebih banyak orang tercover. Nah, itu tentu kita bicarakan. Karena kan begini, bagaimana satu negara itu dinilai tepat untuk mendapatkan itu ada 4 kriterianya. Negara itu harus memasukkan yang namanya, mula-mula negara itu memasukkan expression of interest. Dia berminat untuk dapat. Sudah dimasukkan expression of interest, dia memasukkan lagi NVDP, National Vaccine Deployment Plan. National Vaccine Deployment, bagaimana dia mendeploy, membagikan vaksin. Itu ada 4 indikator yang mereka harus perlihatkan bahwa ini mereka sudah siap. Nomor 1, kepada siapa vaksin itu diberikan. Pak, sesuai dengan tahapnya. Ini kan vaksin ini kan memang tidak bisa diberikan kepada semua orang dulu. Ya. Memang ada prioritas dulu ya kelompok masyarakat. Nanti kita bahas habis ini soal prioritas, karena sebenarnya bukan prioritas, tapi anyway pentahapan lah, allocation. Kasih lihat bukti pentahapannya seperti apa. Itu syarat pertama. Yang kedua, negara juga harus memperlihatkan kemampuan dia untuk menjaga cold chain. Distribusinya di dalam negara itu bagaimana, apakah cold chain terjaga, apa nggak terjaga. Karena kalau itu tidak terjaga, maka dikasih percuma juga, mendingan dikasih ke negara lain yang alokasinya terjaga kan gitu. Yang ketiga, juga harus memperlihatkan bagaimana mereka akan menangani KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bagaimana mereka akan menangani. Bukan kalau ada KIPI itu pasti ada. Pasti ada. Kejadian ikutan itu pasti ada. Apakah berhubungan dengan vaksin apa enggak, itu cerita nomor 2. Tapi kejadian ikutan itu pasti ada. Jadi mekanisme menangani KIPI itu hal yang sangat penting yang harus dipunyai oleh negara. Dan yang keempat, apakah ada sumber daya, anggaran untuk pelaksanaan distribusi vaksin di negaranya masing-masing. Itu berdasarkan kriteria itulah kemudian ini negara ini dianggap bagus atau middle gitu, atau memang belum bagus gitu. Nah, kalau sudah bagus baru dapat diberikan vaksin yang itu. Nah, tentang pentahapan tadi, udah kadung ngomong pentahapan soalnya, karena saya lihat ada beberapa mispersepsi. Sebenarnya, kalau vaksin ini ada untuk seluruh penduduk dunia, nggak pakai pentahapan-pentahapan. Semua orang kasih aja langsung.
Ya, ya. Kalau ada vaksin sekarang, kalau vaksin influenza mau diberikan, walaupun influenza nggak wajib, tapi kan diberikan pada semua orang. Begitu juga vaksin buat anak-anak, BCG, campak kan diberikan semua orang. Nggak ada cerita anak begini kan, nggak, semua diberikan pada semua orang. Jadi pentahapan ini ada semata-mata karena memang jumlah vaksinnya terbatas. Gitu. Pada waktu awal bulan-bulan ini di mana baru diproduksi, maka jumlahnya terbatas, makanya perlu ada pentahapan. Dan bagaimana mentahapinya? Tadinya waktu saya waktu itu masih di WHO soalnya, patokannya cuma satu, siapa yang paling berisiko. Itu yang duluan kita vaksin supaya mereka duluan terlindungi. Oke? Nah, kemudian keluarlah bahwa ternyata yang paling berisiko tuh petugas kesehatan. Kenapa? Karena mereka kan terpapar, orang menangani pasien. Oh, yang berisiko tuh lansia. Kenapa lansia? Kayak saya begitu ya. Karena lansia daya tahan tubuhnya turun, rendah. Yang ketiga, siapa yang paling mungkin terpapar? Oh, orang dengan komorbid. Kenapa? Karena orang dengan komorbid daya tahan tubuhnya turun, mereka terus mungkin terpapar. Nah, ini yang tiga ini. Nah, kalau kemudian kenapa petugas kesehatan dijadikan pilihan pertama? Karena selain dia mudah terpapar, kita butuh tenaga dia buat ngobatin negara, kan begitu. Ya, makanya dia jangan sampai sakit duluan gitu kan. Ya, gitu. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan sebenarnya di sini adalah lansia dan komorbid itu statusnya sama. Kalau petugas kesehatan beda ya, karena dia udah terpapar dan kita ingin dia melindungi. Tapi kalau lansia dan komorbid, dua-duanya punya faktor yang mungkin dia sakit. Jadi harusnya dilindungi sama-sama. Nggak usah lansia dulu baru komorbid, nggak usah. Semua yang ada komorbid kasih aja. Gitu. Begitu juga dengan lansia, itu masuk dalam prioritas kedua. Baru berikutnya kelompok yang lain. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita sudah bagus, petugas kesehatan sudah dapat, lansia sudah dapat juga, tapi komorbid saya usulkan juga segera diberikan saja, karena komorbid juga orang yang rentan untuk mendapatkan penyakit, dan cukup banyak negara yang sudah memberikan pada komorbid. Kita juga sudah mulai sekarang, kriterianya sudah berubah. Tadinya kriteria lebih ketat, sekarang kan kriteria lebih longgar. Tapi kalau saya usul sih diperluas saja pemberian pada komorbid ini, karena mereka rentan untuk terkena penyakit. Jadi itu kira-kira. Pak, sekarang sebetulnya di dunia ada pasokan vaksin itu berapa, Pak? Ada berapa, dan sudah berapa negara dari 200-an sekian negara itu yang sudah mulai melakukan vaksinasi? Ya, sampai tanggal 12 Maret, sekarang tanggal berapa? 14 ya? Sampai 14. Tanggal 12 Maret, 355 dosis vaksin sudah diberikan. 355 juta, sorry. 355 juta dosis vaksin diberikan pada lebih dari 100 negara. Saya terus terang tadinya ada 104, berubah jadi 107 begitu ya, pada lebih dari 100 negara. Hanya memang jumlahnya beda-beda. Ada yang negara cuma sedikit banget dapatnya, ada yang negara yang dapatnya cukup banyak. Jadi memang jumlahnya beda-beda. Nah, sehubungan jawaban pertanyaan, emang vaksinnya ada berapa sih? Gitu ya. Nah, ini yang tidak mudah untuk dijawab. Kenapa? Karena ini kan dunia tergantung dari si produsen membuat vaksin, kan begitu. Dan produsen bisa ada komitmen. Produsen bisa melakukan komitmen. Saya akan mengirimkan, sudah setuju akan mengirim sekian vaksin. Tapi kita punya bukti konkret. Kita punya bukti konkret pada bulan Januari 2021 ini, itu European Union itu sudah ada komitmen dengan Pfizer dan juga dengan AstraZeneca untuk memberikan sejumlah vaksin, sejumlah tertentu. Ternyata si Pfizer dan AstraZeneca waktu itu tidak bisa memenuhi komitmen itu. Dia jumlah sekian, dia cuma bisa ngasih sekian. Kenapa? Karena jumlahnya memang itunya tidak mencukupi. Ya, produksinya tidak mencukupi gitu. Nah, dan itulah sebabnya juga kemarin ada cerita soal pembatasan pengiriman ke Australia gara-gara Eropa macam begitu. Begitu juga kami di IAVG, kami akhirnya rapat sesuai dengan kebutuhan apa barang yang ada. Jadi barang yang ada di depan mata 230 juta waktu pertengahan Februari, itu yang kita rapatkan. Kita tunggu lagi dari dia barang berapa yang ada. Memang inilah makanya gunanya ada allocation, inilah gunanya ada pentahapan supaya memang yang berhasil diproduksikan itu termanfaatkan optimal, kalau bisa maksimal gitu. Jangan pula jadi terlambat pemanfaatannya, karena yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Betul nggak Pak, terjadi semacam aksi borong gitu, negara mentang-mentang dia negara besar, negara kaya, akhirnya dia memiliki jumlah vaksin melebihi sebetulnya kebutuhan dalam negeri sendiri, kebutuhan kondisi dalam negeri negaranya sendiri, sehingga negara lain yang memang duit terbatas, anggaran terbatas, ya nggak kebagian gitu, masih nunggu aja sampai sekarang kayak gitu. Terjadi semacam itu? Ya, begini, bukan melebihi kebutuhan dia mau memenuhi kebutuhan dia secara maksimal dulu gitu. Mungkin sih nggak lebih, tapi kan kebutuhan dia juga banyak. Dia mau memaksakan untuk kebutuhan dia
terpenuhi dulu. Dan itu bukan kata kita. Itu yang pertama ngomong Dirjen WHO. Tapi kalau Dirjen WHO kesehatan lah. Tapi ngomong juga Presiden World Bank. Presiden atau pimpinan World Bank sudah bicara juga bahwa ini kalau negara-negara mengambil vaksin untuk beberapa negara saja, ini nggak akan menyelesaikan masalah, gitu. Karena kan balik lagi ke cerita tadi, no one is safe until everyone is safe, gitu ya. Nah, maksudnya si COVAX ini dibentuk antara lain untuk menangani hal seperti ini, walaupun harus diakui bahwa itu memang terjadi dan itu sudah jadi concern internasional, bukan concern 1-2 negara saja. Nah, kita kan juga ya, Pak Presiden juga sudah bicara hal itu kan, saya Jadi bukan sengaja menimbun dengan maksud-maksud supaya memetik keuntungan lebih dari situ untuk komersialisasi belakang. Itu mungkin agak terlalu jauh kalau ke sana. Yang saya tahu sih dia mengambil untuk kebutuhan negaranya sendiri paling tidak, itu ya. Apa sejauh ini negara yang tingkat vaksinasinya sudah relatif sangat cepat, sangat banyak warganya yang sudah divaksin, di mana, Pak? Yang agak menonjol kita dengar nomor 1 Israel kan. Israel pada beberapa hari. Itu kan karena dia juga jumlah penduduknya sedikit juga kan. Ya, jumlah penduduknya sedikit tapi dia cepat sekali. Itu satu. Dan beberapa hari yang lalu Joe Biden sudah bilang bahwa mereka sudah memvaksin 100 juta penduduk Amerika. Oh, ya? Ya, saya kira 2-3 hari yang lalu. 100 juta. Ya, beruntung Joe Biden jadi presiden. Itu gua nggak ikut-ikutan itu Joe Biden ya. Dan yang pernah kita bicarakan offline, saya kebetulan dulu kan tinggal di India, jadi teman-teman di India mengirimkan kepada saya seminggu atau 2 minggu lalu mereka sudah mencapai 1 juta orang divaksin sehari, dan beberapa hari yang lalu mereka sudah mencapai 1,7 juta orang divaksin per hari. 1,7 juta? Ya, per hari. Dia ada laporan harian seperti juga kita, jadi paling tidak 3 itulah yang informasinya ada untuk memberikan vaksinasi pada penduduknya. Kenapa India bisa sebesar itu, secepat itu, Pak, melakukan vaksinasi? Kalau Amerika mungkin kita paham, dia ekonominya cukup mampu, jumlah para ahli tenaga medisnya mungkin relatif sangat banyak gitu. Kalau India kan secara ekonomi relatif so-so gitu juga lah. Ya, so-so betul sekali. Jadi nomor 1 memang keuntungan India adalah dia punya vaksinnya. Jadi dia produksi vaksin sendiri. Iya. Jadi vaksin yang dia pakai sekarang dua jenis vaksin, dua-duanya vaksin yang dia produksi sendiri. Jadi dari kacamata ketersediaan buat dia tidak masalah, karena dia bikin sendiri. Itu dan karena bukan hanya tidak masalah, kemudian dia membagikan juga dikasih ke negara lain. Oleh Perdana Menterinya dikasih ke beberapa negara lain. Tadinya dia hanya kasih ke negara tetangga, Bangladesh, Sri Lanka, begitu-begitu. Tapi kemudian dia boleh dikasih ke Myanmar juga. Saya lupa sesudah atau sebelum ada cerita kudeta, tapi dia kasih ke negara ya. Kemudian dia kirim juga ke Amerika Latin karena dia bikin sendiri vaksinnya. Jadi itu kemudahan yang pertama. Cuman yang sesudah ada vaksinnya, dia menggunakan semua cara yang mudah untuk orang divaksin sebenarnya, gitu ya. Jadi yang saya pernah komunikasikan juga kepada teman-teman wartawan, karena ini saya tidak baca di jurnal atau baca di ini, kan teman-teman saya yang di India bercerita bahwa mereka bisa melakukan vaksinasi di mana saja di dekat rumahnya atau di dekat kantornya. Boleh klinik, boleh rumah sakit, gitu ya. Kalau pemerintah diberikan secara cuma-cuma. Tapi kan nggak orang kadang-kadang nggak mau ke klinik pemerintah atau rumah sakit pemerintah, dia boleh pergi ke rumah sakit swasta. Kalau di kita vaksinasi mandiri gitu ya? Mandiri beda konsepnya. Beda konsepnya gotong royong kan, bukan mandiri gotong royong. Agak beda konsepnya. Ini kalau dekat rumah Mas Sudrajat ada rumah sakit swasta, pergi ke situ bisa langsung divaksin. Cuma tentu saja dia takut juga nanti rumah sakit satu narik mahal banget, rumah sakit yang satu akhirnya dia dipatok harga oleh pemerintah. Hanya boleh Rp50.000. Jadi kalau you mau pergi ke rumah sakit swasta yang sekeren apapun, karena dia punya rumah sakit swasta yang sekelas hotel bintang 5 juga begitu, itu 50.000, atau mau rumah sakit swasta 50.000, tapi kalau mau pergi ke fasilitas kesehatan pemerintah itu gratis. Free. Dan karena menggunakan semua fasilitas yang ada atau praktis sebagian besar fasilitas yang ada, sehingga kemudahan orang mendapatkan vaksin itu berjalan dengan cepat gitu. Dan kita tentu tahu bahwa memberikan vaksin itu memang tentu butuh vaksinator ya, tapi kan fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik sudah biasa memberikan vaksin juga gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan katakanlah fasilitas-fasilitas yang ada untuk yang sudah biasa untuk memberikan vaksin, yang lain-lain dipakai untuk memvaksin.
dan dekat dengan rumah orang atau kantor orang sehingga orang itu bisa lebih mudah. Dan yang ketiga, Jadi tentu saja masyarakat itu faktor, tidak perlu menunggu ada panggilan seperti di nah, kita kan masih harus ya, karena berdasarkan kriteria-kriteria itu tadi ya. ya, Di sana ya. nggak diberlakukan itu ya. Oh ya, sekarang dia memang ada juga, ya, tapi yang dia pakai sekarang ini adalah semua orang di atas 40 atau 45 tahun dengan komorbid dan lansia silakan. Gitu. Jadi memang ada, tapi jauh lebih longgar daripada kita. Nah, dan kita, di sana di banyak negara kan ada apa namanya? Aplikasi gitu ya. Ya, ada aplikasi. Jadi orang tinggal bawa aplikasi itu saja. Tapi karakter masyarakatnya sendiri memang apa Pak? Istilahnya apa ya? Kooperatif gitu ya. Ada kesadaran bahwa gue memang butuh vaksinasi, perlu gitu kan. Nggak kayak di kita kan masih ada nih yang kontra juga gitu. Vaksinnya nggak bonafit misalnya. Ini ternyata buatan produksi negara yang aku nggak suka, kayak gitu-gitu kan ada nih. Dari aspek kehalalannya misalnya. Di sana nggak terjadi semacam itu. Sehingga bisa cepat. Seperti saya sampaikan bahwa orang yang menolak divaksin itu akan selalu ada. Di negara manapun juga. Mau negara kita, mau India, mau Amerika, kelompok itu akan ada. Tapi sekarang ini yang antusias untuk divaksin itu masih semangat, masih cukup banyak ya. Kita ambil contoh di kita aja lah ya. Saya setuju sama Mas Derajat bahwa ada orang yang nggak mau. Tapi kan pada kenyataannya begitu dibuka kan orang antrinya panjang lebar, panjang banget. Jadi orang sekarang kelompok-kelompok yang ingin divaksin itu jumlahnya masih besar sekali dari populasi. Jadi mereka itu tolong dapat dilayani dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau kita kan menggunakan cara-cara antara lain menggunakan hall besar, Istora, Pasar Tanah Abang, segala macam itu salah satu cara begitu. Tapi ada cara lain untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Saya pikir dua-duanya dimanfaatkan saja semua karena ya vaksin ini salah satu upaya yang perlu kita lakukan sih, yang harus dilakukan bersama-sama upaya-upaya yang lain. Prof. Chandra, kenapa saya tanya India dan ternyata Prof. Chandra menjelaskan bahwa mereka punya vaksin sendiri, memproduksi vaksin sendiri. Nah, di kita kan ada vaksin merah putih ya, ada ongoing proses. Dan belakangan nih yang menyedot perhatiannya vaksin Nusantara nih, Prof. Chandra. Ya. Prof. Chandra mungkin mengikuti juga. Kebetulan teman saya di Detik Health menulis WHO katanya sudah mencatatkan itu di dalam daftar mereka vaksin Nusantara dengan teknik Biendrick itu. Oke. Yang Prof. Chandra punya informasinya yang akurat seperti apa sih, Prof? Oke. Sebelum itu saya mau jelaskan sedikit. Sekali lagi vaksin AstraZeneca. Ya. Itu yang di-approve itu 2. Satu yang bikin Korea dan India ya. Satu lagi India. Jadi memang dia produsen vaksin yang reputable gitu. Walaupun yang sedang dipakai di negara dia bukan yang AstraZeneca itu, yang lain ya, tapi dia memproduksi berbagai jenis vaksin gitu ya. Yang total punya berapa India? Saya nggak ingat berapa, tapi dia punya beberapa jenis vaksin yang dia bisa produksi, tapi ya salah satu di antaranya AstraZeneca yang sudah di-approve oleh WHO itu. Nah, sekarang balik lagi ke cerita approval WHO ya. Jadi WHO itu karena demand atau kebutuhan vaksin ini sangat tinggi, maka dia membuat daftar. Namanya Landscape of Vaccine. Kalimatnya malah Draft Landscape of Vaccine. Jadi kalau ada negara melaporkan bahwa kami melakukan uji klinik vaksin ini, maka itu akan dimasukkan dalam Landscape of Vaccine itu. Dan itu jumlahnya ratusan, bukan sedikit. Dibagi dua dari seluruh dunia ya. Dibagi dua selalu ada yang uji preklinik, ada yang fase vaksin dalam uji klinik. Jumlahnya yang uji preklinik itu sekitar 180-an yang di dalam daftar itu. Sementara yang uji klinik jumlahnya sekitar 70-an. Bisa fase 1, bisa fase 2, fase 3. Dan tadinya itu diupdate rutin, lama-lama diupdate seminggu sekali, sekarang diupdate seminggu 2 kali. Jadi ini untuk memperlihatkan kepada publik inilah vaksin yang sedang diuji coba di berbagai negara gitu ya. Tetapi daftar itu silakan saja dimasukkan, asal dimasukkan oleh badan yang kredibel, maka WHO akan memasukkan dalam daftar itu. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa WHO sudah menyetujui 250 vaksin itu, tidak. Itu daftar yang ada. Persetujuan WHO baru ada kalau prosesnya sudah lewat fase 3 dan dimintakan untuk mendapatkan emergency use of listing. Jadi makanya sejauh ini baru 4 itu ya dari sekian ratus. Sejauh ini baru 4 itu 4 bahkan yang satu kan satu vaksin gitu ya. Iya, AstraZeneca itu ya. Dan vaksin-vaksin lain pasti akan memasukkan daftar ke situ. Ya, akan memasukkan daftar. Bukan hanya akan masukkan daftar, kita kalau mau buka, sekarang sudah ada daftar. Ini vaksin yang
sudah mulai memasukkan daftarnya, kemudian sedang dibahas, diperkirakan approve kapan. Gitu. Kenapa saya sebut begini? Karena Sinovac ada dalam daftar itu. Bahwa dia sudah memasukkan datanya. Bahwa approve-nya memang belum, tapi dia sudah memasukkan datanya ke WHO untuk diproses mendapatkan emergency use of listing. Itu satu ya. Tapi yang kedua, memang emergency use of listing itu adalah approval yang dikeluarkan oleh WHO. Negara bisa mengikuti itu, bisa juga tidak. Tidak harus negara mengikuti yang itu. Contoh, saya karena tadi ngomong India, 2 vaksin yang dipakai di India belum dikeluarkan emergency use of listing, tapi mereka pakai. Amerika Serikat misalnya menggunakan vaksin Moderna, Moderna belum dikeluarkan emergency of listing, mereka pakai. Jadi nggak apa-apa kalau Badan POM setempat, Badan POM masing-masing negara itu kan punya kredibilitas yang tinggi dari dua sisi, kredibilitas ilmu dan kredibilitas aturan internasional. Kalau Badan POM setempat mengatakan vaksin ini kita akan pakai di negara kita, silakan saja. Tapi kalau yang WHO, tapi kalau mau dapat bantuan seperti COVAX, itu harus dapat emergency use of listing. Dan kemudian harus kalau tidak ada itu memang tidak bisa. Tapi kalau negara mau pakai vaksin yang lain, silakan. Oke, balik lagi ke cerita tadi ya. Dari 70 sekian plus 180 yang preklinik, 70 sekian itu yang uji klinik. Beberapa, mungkin seminggu 2 minggu yang lalu, saya lihat ada 2 yang menggunakan pendekatan dendritik. Pendekatannya ditulis itu, vaksin ini diproduksi, diproses oleh negara mana perusahaannya atau badannya apa, mekanismenya bagaimana. Kalau diklik, keluar cara kerjanya bagaimana. Jadi secara detail, ini maksudnya kan supaya transparansi ke dunia. Jadi ada 2, satu yang ditulis, dibuat, diproses di Cina, satu yang diproses di Indonesia. Gitu. Nah, dua-duanya fase 1, gitu, fase 1. Jadi ada di dalam list itu untuk dari fase 1 menuju ke fase berikutnya tentu tergantung dari hasil fase 1 itu hal yang logis, hal yang proporsional. Mau vaksin apapun, namanya uji preklinik 1, 2, 3 itu uji itu kalau lulus baru dia naik begitu. Ini uji apapun begitu, uji sekolah gitu. Nah, sekarang dia ada di uji fase 1, dilihat hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya bagus, bisa naik. Kalau hasilnya nggak bagus, bisa tidak naik atau bisa diperbaiki, itu cerita lain. Dan memang tidak semua vaksin yang ada di preklinik, atau ada yang di fase 1, atau ada yang di fase 2, itu akan lulus, belum tentu. Gitu ya. Jadi situasinya kalau mau proporsional, memang ada dalam daftar WHO, itu benar. Nomor 2, daftar WHO itu tidak mengatakan bahwa WHO menyetujui daftar itu. Menyetujui komponennya, WHO akan menyetujui nanti kalau sudah ada emergency use of listing. Yang ketiga, kalau dia fase 1, maka kita nilai sebagai fase 1. Fase 1 itu lebih membicarakan tentang keamanan vaksin, belum bicara tentang efikasi seumur hidup atau segala, enggak lah, pokoknya kita bicara soal keamanan vaksin itu. Dan untuk menyatakan itu baik atau tidak baik, bukan baik atau tidak baik, proses selanjutnya itu diserahkan kepada Badan POM di masing-masing negara untuk menilainya. Jadi proporsionalnya seperti itu sebenarnya kedudukan vaksin Nusantara. Atau namanya bukan vaksin Nusantara soalnya di situ cuma ditulis dendritik, Kemenkes dan Avitia itu yang ditulis di list. Dan itu terbuka. Kalau nanti Mas Sudrajat habis ini mau buka, silakan terbuka. Tapi kalau soal teknologi yang digunakan dendritik itu ya Pak ya? Itu memang sesuatu yang baru atau sebetulnya beberapa waktu sebelum ini sudah ada yang mencoba menggunakan itu teknologi kan, itu? Ya ini kan sudah banyak dibahas. Jadi dendritik itu diambil dari darahnya, orangnya diambil, kemudian selnya dimurnikan, kemudian diberikan katakanlah pemicu sehingga keluarlah antinya, kemudian disuntikan lagi ke orangnya. Yang sudah dikerjakan banyak banget sih tapi sudah dikerjakan adalah tentang kanker. Ya, waktu saya bicara, saya kan staf pengajar juga di FKUI. Nah, teman saya yang sekolah di Jepang, waktu dia sekolah beberapa tahun lalu dia sudah kerjakan itu untuk kanker paru. Itu sudah dicoba. Jadi untuk kanker memang sudah dicoba beberapa kali, gitu ya, dan sudah cukup ada beberapa publikasinya. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu sudah mulai ada orang yang bicara ini mungkin kita bisa coba ini untuk COVID-19. Tapi memang kepustakannya tidak terlalu banyak. Sepanjang yang saya tahu kurang dari 5 yang menyebut tentang kemungkinan untuk penggunaan pada COVID-19 dan belum dicoba secara nyata karena memang belum pernah yang ada hasilnya begitu. Tapi mereka memberikan wacana, katakanlah membicarakan kemungkinan bahwa ini bisa dicoba untuk COVID-19 dengan logika pemikiran seperti itu. Tapi belum pernah ada hasilnya. Dari hipotesis ya sebetulnya ya.
ya katakanlah begitu, tapi pokoknya belum pernah ada hasilnya, tapi memang sudah pernah disebut-sebut orang, katakanlah begitu. Kalau mau pakai bahasa lebih lebih awam sedikit. Nah, Prof, saya mau beralih. Ini jumlah vaksin sudah mulai bermunculan meskipun masih terbatas, tapi dari sisi virusnya juga ternyata dia nggak mau tinggal diam, sudah bermutasi jadi macam-macam ini, gitu kan? Ya. Nah, kalau dari pemahaman Prof sendiri, bagaimana itu nanti untuk supaya masyarakat kita misalnya juga jangan, nah terutama mereka yang menolak, ya lu ngapain lah divaksin, sia-sia, orang virusnya aja udah berubah katanya tuh, bermutasi. Oke, jadi nomor satu, virus, mau virus influenza, mau virus COVID, mau virus yang lain, itu akan bermutasi. Ya, jadi terus kemarin saya diwawancara salah satu media tanya, kenapa kok sekarang kita kok dengarnya mutasi terus-terusan terjadi? Karena COVID ini jadi pembicaraan setiap hari kan. Setiap hari media nanyanya COVID lagi. Jadi seakan-akan itu jadi pembicaraan setiap hari. Padahal kok virus itu akan bermutasi. Itu tidak itu adalah bagian alamiah dari virus itu. Sebagian besar mutasi, virus itu kan kalau dia berreplikasi dari satu menjadi dua, itu dia bisa nggak sama itu. Misalnya ujungnya begini tadinya, pindah kemari, yang ini berubah sedikit. Itu yang namanya mutasi. Kalau dia bereplikasi, jadi kalau makin banyak replikasinya bisa makin banyak mutasinya. Tapi sebagian besar mutasi itu tidak apa-apa, harmless, tidak berbahaya. Hanya pada keadaan tertentu kemudian menimbulkan masalah. Masalahnya itu 4 yang selalu dilihat. Ya kita bicara COVID aja ya. Ada 4 dampak mutasi yang selalu diperhitungkan orang. Nomor 1, apa dampak mutasi itu terhadap teknik diagnosis? Apakah PCR masih bermanfaat atau tidak bermanfaat? Itu yang nomor 2, selalu dilihat bagaimana virus yang sudah bermutasi ini apakah makin mudah menular atau tidak makin mudah menular. Transmisibilitasnya. Nomor 3, apakah dampaknya terhadap berat ringannya penyakit? Dan itu biasanya dilihat dengan 2 indikator, jadi 3A angka masuk rumah sakit, dan 3B angka kematian. Gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dampaknya terhadap vaksin yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Jadi 4 dampak ini selalu dipotret kalau kita melihat tentang mutasi. Oke, sekarang kita balik lagi cerita mutasinya. Pertama-tama sebenarnya cukup banyak dibicarakan, waktu itu saya masih di WHO, adalah yang soal D614G. D614G ya. D614G bukan yang di Inggris, yang dulu gitu. Oke. Ya. Itu mulai ada pada Februari 2020 sebenarnya di dunia. Kenapa Indonesia waktu itu banyak membicarakan? Karena tiba-tiba Dirjen Kesehatan Malaysia itu bilang bahwa Malaysia menemukan D614G di negaranya. Ya. Oh, kita pun wah ini kalau gitu udah ada mutasi baru gitu ya. Waktu itu kebetulan saya masih di sana, saya telepon teman saya yang di Indonesia, saya bilang ini informasi dari Dirjen Kesehatan Malaysia begini. Dia bilang, oh ya kebetulan besok kita akan rapat Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand gitu. Bukan ASEAN tapi ada semacam pertemuan beberapa negara. Ternyata waktu dibicarakan itu bukan hanya Malaysia, beberapa negara sudah ketemu. Tapi karena si Pak Dirjen Malaysia ini yang bicara pertama, orang ini. Nah belakangan Indonesia, Aikman, Surabaya, UNER juga sempat bilang ada. Gajah Mada, masalah jawabannya sudah ada. Nah, cuman waktu itu disebut bahwa ini lebih mudah menular. Cuman dalam perkembangan waktu ternyata ya memang lebih mudah menular, tapi tidak terlalu mengganggu stabilitas dunia per-covidan, katakanlah begitu. Dan sekarang memang sebagian besar virus yang ada tuh di D614G. Nah, sesudah itu ada perkembangan lain sebenarnya, ada di Spanyol macam-macam. Cuman yang jadi ramai ini pada waktu bulan, sebenarnya Inggris mulai menemukan yang B117 itu pada bulan November. Ya, nah kemudian Desember dia melaporkan. Saya lari sedikit ke soal kenapa Inggris menemukan. Kenapa Inggris bisa menemukan itu? Karena dia melakukan surveillance genomik. Kita tahu bahwa untuk mengetahui orang sakit atau nggak sakit, diperiksa PCR. Tapi kalau PCR kita cuma ketemu COVID-nya saja nih. Oh ini positif virus COVID. Tapi untuk tahu ada mutasi apa nggak mutasi harus dilakukan yang namanya pemeriksaan whole genome sequencing. Jadi diperiksa lebih dalam, lebih teliti begitu ya untuk mendapatkan. Nah Inggris itu sudah melakukan itu cukup banyak. Sudah 100.000 lebih pada waktu itu, gitu ya. Dan karena sudah 100.000 lebih, dia ketemu lah, bukan karena ya. Dengan pemeriksaan sebanyak itu ketemulah oleh dia varian yang B117 itu. Namanya waktu itu bukan B117, namanya VUY apa begitu. VUY itu varian under investigation gitulah. VUI, gitu ya. Namanya belakangan baru jadi. Nah kemudian setelah dia amati, jadi begitu ada B117, pertama dia memeriksa
100.000 lebih sequence. Yang kedua, akhirnya pemerintah Inggris membuat badan khusus yang menangani B117 ini, karena dia khawatir juga ini. Nah, bulan Desember, Inggris melaporkan mutasi ini ke WHO. Hebatnya lagi, bukan hebatnya lah, dia melaporkan dalam kerangka yang disebut sebagai International Health Regulation. Kita tahu pada tahun 2005, dunia semua sepakat, termasuk Indonesia, bahwa ada yang namanya International Health Regulation. Itu mulai berlaku pada tahun 2007. Semua negara WHO tanda tangan. WHO itu cuma punya dua, Mas Derajat, aturan yang mengikat secara hukum, legally binding. Cuma dua. Satu, International Health Regulation, yang kita bicarakan ini. Satu lagi, Framework Convention on Tobacco Control. Yang kebetulan Indonesia nggak ikut. Kalau kita nggak tanda tangan, tentu kita nggak terikat secara hukum. Tapi kalau IHR kita tanda tangan. Nah, IHR itu misalnya kalau ada kemungkinan kolera, ada kemungkinan Ebola, itu dilaporkan ke WHO dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, Inggris melaporkan B117 ini ke WHO dalam kerangka IHR. Artinya, dia mengkhawatirkan ini punya potensi untuk menyebar ke negara-negara lain. Ya, jadi begitu quote and quote seriusnya itu. Pada waktu dia melaporkan itu, informasi yang ada adalah dari 4 tadi ini, 1, 2, 3, 4, baru yang kedua. Ternyata penularannya lebih tinggi. 30-70% lebih tinggi dari penularan virus yang nggak bermutasi. Itu cerita Desember. Oke, pada pertengahan Januari 2021, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sudah bikin statement. Ternyata bukan hanya yang kedua ini. Kami dapat some evidence, nah kalimatnya masih some evidence, bahwa ini mungkin bisa lebih berat. Gitu. Itu pertengahan Januari 2021. Oke? Pada pertengahan Februari 2021, yang saya bilang tadi, badan khusus yang dibentuk pemerintah Inggris menangani 117 keluar dengan statement yang ilmiah. Kalau tadi kan Perdana Menteri yang bikin statement, saya dapat laporan bahwa ada sebagian, kan gitu kalimatnya kalau Perdana Menteri kan. Lebih politis lah ya. Ya, Februari sudah badan ilmiahnya yang bikin statement. Kami sudah kumpulkan data. Memang data kami belum bisa 100% menggambarkan situasi. Maksudnya dia bilang begitu. Ada limitasi dari data kami. Tapi dari data yang ada, ternyata si B117 ini memang bisa membuat penyakit lebih berat, orang lebih banyak rumah sakit, dan kemudian meninggal dunia. Itu bulan Februari. Bulan Maret keluar paper yang pertama beberapa hari yang lalu itu, yang terbukti mengatakan bahwa ini memang lebih menimbulkan angka perawatan di rumah sakit lebih tinggi dan juga menimbulkan kematian. Kalau kita balik ke bulan Januari lagi, sebenarnya Kepala WHO, Dr. Tedros sudah bilang, dia nggak ngomong soal B117. Dia bilang ini mutasi-mutasi ini kita mesti hati-hati, karena bukan tidak mungkin ini bisa, kalimat dia highly problematic. Jadi highly problematic buat negara karena rumah sakit bisa jadi penuh lagi begitu. Ya. Jadi balik lagi ke 4 kriteria tadi. Yang kedua tentang menular memang sudah sepakat dunia ini, dan ini sudah terbukti di mana-mana. Yang soal lebih berat apa enggak lebih berat, kayaknya iya begitu. Buktinya lebih banyak mengarah ke sana. Soal menimbulkan dampak pada diagnosis, apakah PCR masih bisa digunakan apa tidak bisa digunakan, juga masih ada 2 pendapat. Kan yang kalau ini virus corona kan ada rambut-rambutnya yang spike, orang bilang gitu kan yang berubah itu, yang bermutasi itu. Sementara PCR juga mendeteksi itu. Jadi asumsinya orang, kalau ininya berubah bagaimana PCR bisa mendeteksi gitu. Tapi kan PCR itu tidak mendeteksi satu antena saja, dia mendeteksi beberapa antena. Jadi sejauh ini PCR masih bisa bermanfaat untuk melakukan diagnosis sehari-hari untuk mengatakan orang sakit apa nggak sakit. Itu yang soal diagnosis. Sekarang kita bicara nomor 4 yang rame kan, bagaimana dampaknya terhadap vaksin, kan gitu kan. Nah, sejauh ini kita bicara evidence base, kita bicara bukti ilmiah. Ada kan bukan hanya biasa, dari banyak sekali mutasi-mutasi yang ramai dibicarakan ini, yang paling banyak menonjol katakanlah itu 3. Satu yang di Inggris, B117 itu, satu yang di Afrika Selatan, satu yang di Brazil. Yang di Brazil namanya P1. Di Afrika Selatan kok tiba-tiba hilang namanya, saya lupa, tapi pokoknya yang di Afrika Selatan. Nah, 1351 yang di Afrika Selatan. Nah, ada 2 vaksin yang bikin penelitian. Satu Johnson & Johnson, satu Novavax. Johnson & Johnson itu bikin penelitian ini sudah dipublish Januari kalau saya tidak salah, di Amerika Serikat, di Amerika Latin, dan di Afrika Selatan.
Di Amerika Serikat dan di Amerika Latin angkanya keberhasilan sekitar 70-an% begitu. Begitu di Afrika Selatan angkanya 50% keberhasilan. Nah, waktu dicek lagi ternyata sebagian besar sampel yang diteliti ini adalah yang 1351 itu yang sudah bermutasi. Karena gitu asumsinya kalau begitu kelihatan dong nih di Afrika Selatan, jadi dia mempengaruhi efikasinya turun. Hanya saja ya kita mesti jujur juga, harus proporsional juga. Kalau orang bikin penelitian, ada protokolnya. Dia sudah atur penelitiannya akan dilakukan di sekian negara, di negara ini jumlah sampel sekian, jumlah sampel sekian, jumlah sampel sekian, dan hasilnya nanti bagaimana membaginya. Nah, ini dia meneliti di Afrika Selatan, di Amerika Latin, dan Amerika itu dia tidak bagi secara seperti itu pada waktu awal. Kebetulan aja dia ada sebagian dilakukan Afrika Selatan yang hasilnya kecil efikasinya. Jadi dia menduga bahwa ini efikasinya terganggu. Tapi sekali lagi itu tidak protokol penelitian yang didesain dari awal, dan itu bukan menyalahi, itu tidak bisa diambil sebagai kesimpulan. Itu yang Johnson & Johnson. Kemudian Novavax beberapa waktu yang lalu keluar juga hal yang sama. Dia melakukan penelitian di Inggris dan melakukan penelitian di Afrika Selatan. Keluar juga angkanya sekitar 50% di Afrika Selatan. Tapi dia tulis di publikasi, but in a very small sample size in South Africa. Jadi sampel size-nya terlalu kecil, tidak bisa diambil sebagai kesimpulan. Tapi setidaknya hal ini menunjukkan bahwa ada potensi ini penurunan efikasi. Itu yang Afrika Selatan. Nah, kemudian orang mencarilah berbagai bikin publikasi macam-macam ya. Pfizer bikin, saya dengar Sinovac juga bikin begini-begini gitu ya. Dari supaya kita nggak terlalu pusing membaca perkembangan setiap hari yang berubah-ubah terus. Kalau mau disimpulkan dari situasi yang ada sampai sekarang ini, vaksin yang ada itu masih dapat berperan untuk menangani mutasi yang ada. Masih oke. Oke, apa buktinya? Bukan apa buktinya. Karena itulah WHO misalnya seperti IAVG ini masih tetap membagikan vaksin yang ada sekarang. Kita belum memikirkan vaksin yang baru. Kita akan memakai vaksin yang ada. Jadi vaksin yang sekarang ada masih oke. Tetapi, ini ada tetapinya ujungnya. Ada dua tetapi. Tetapi yang pertama, memang mungkin saja nanti ada gangguan terhadap efikasi. Mungkin saja, tapi belum tentu. Tetapi yang kedua adalah, ini yang penting. Kalau nanti ada gangguan terhadap efikasi, maka produsen vaksin dapat memodifikasi vaksinnya sehingga masih cocok untuk mutasi yang berlebihan itu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, tapi kita perlu waspada. Jadi message-nya sekarang silakan gunakan vaksin yang ada. Masih oke, buktinya Badan Dunia juga memanfaatkannya. Yang kedua, kalau nanti berlebihan, maka bisa saja terjadi masalah dalam efikasi. Tapi vaksin itu bisa dimodifikasi dan bisa diberikan secara balik lagi ke soal mutasi kan ini berulang kali disebut-sebut, cuman kadang-kadang orang suka lupa lagi. Jadi waktu saya masih kerja di WHO, setiap tahun kita rapat mengubah vaksin flu. Jadi vaksin flu itu diubah setiap tahun. Vaksin flu yang disuntikan tahun ini dengan vaksin flu yang disuntikan tahun lalu itu beda. Setiap tahun tuh rapat dulu. Oh, ini yang beredar sekarang mutasi seperti ini, karena itu vaksinnya untuk tahun ini yang ini. Tahun depan mau permulaan tahun depan rapat lagi gitu. Jadi memang itu mungkin saja terjadi begitu. Tapi kita belum tahu yang COVID ini, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Kalau selain vaksin flu, Prof, yang seperti itu apalagi Prof? Untuk lebih meyakinkan nih masyarakat awam. Yang saya tahu yang WHO terlibat besar adalah vaksin flu. Yang lain tidak. Yang lain tidak itu artinya mutasi-mutasi itu masih bisa dikendalikan dengan situasi yang ada. Yang berubah kan juga polio, tapi kan polio berubah bukan karena mutasi, itu karena tadinya vaksinnya diminum kemudian disuntikan. Itu cerita yang lain, dasarnya pemikirannya berbeda. Artinya masyarakat udahlah, nggak usah, para ahli nggak akan tinggal diam gitu kan, pasti biarkan aja urusan mereka lah soal mutasi-mutasi itu. Kita ikuti aja protokol yang sudah ditetapkan pemerintah oleh para pakar macam itu ya Prof ya. Ya, bukan hanya itu. Para ahli juga bukan hanya terserah mereka sudah punya plan B. Kalau memang terjadi sesuatu, dia sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Bukan sesuatu yang baru dia pikirkan nanti. Sudah tahu. Sebagian sudah mulai mencoba memodifikasi itu. Jadi itu saya kira tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kita mesti waspada. Kita itu ada COVID udah setahun. Kalau di Indonesia sebenarnya COVID sudah mulai Desember 2019 kan begitu ya. Nah, ini sudah setahun lebih gitu. Pada tahun 2019, 2018, 2017, 2016 sampai sebelum-sebelumnya itu kan ada berbagai masalah kesehatan di dunia ini, di Indonesia juga ada penyakit macam-macam juga ada. Enggak penyakit yang sehari-hari kita ada demam berdarah ada, tuberkulosis ada, diare ada, typhus ada. Imunisasi buat
bayi ada, program KB juga ada, itu kan berjalan. Nah sekarang yang kita bicarakan habis-habisan COVID, seakan-akan yang lain itu nggak ada gitu, padahal yang lain itu masih ada, dan itu bisa bukan tidak mungkin mengancam gitu ya. Dan dengan upaya besar-besaran untuk menanggulangi COVID, mau tidak mau sumber daya akan tersedot ke COVID itu kenyataan, baik sumber daya uang maupun juga sumber daya petugas segala macam gitu ya. Nah jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan terakhir ini, tolonglah kita juga sama-sama memperhatikan penyakit-penyakit yang lain. Saya nggak bicara soal KB, bicarakan soal penyakit-penyakit lain, itu harus tetap ditangani. Kebetulan sekarang bulan Maret nih ya, kebetulan saya juga dokter paru, bulan Maret ini ada dua hal yang penting. Ada satu, sebentar lagi akan hari tuberkulosis sedunia. Dan sudah ada data Indonesia, sudah ada data dunia bahwa tahun lalu ada penurunan kegiatan tuberkulosis, penanggulangan tuberkulosis gara-gara sumber daya tersedot ke COVID. Ini contoh saja tuberkulosis ya, gitu ya. Kalau ini berkepanjangan, nanti kalau kita mau vaksinasi besar-besaran sekian juta orang, petugasnya lupa yang ini akan repot. Karena nggak vaksin tahun ini juga 100 tahun vaksin BCG. Vaksin BCG itu vaksin yang diberikan kepada TBC. Itu diberikan ke manusia pertama kali tahun 1921. Jadi sudah 100 tahun sekarang 2021, pertama kali diberikan pada 1921 di Perancis. Jadi ada dua hal ini yang bisa menjadi alarm bel, mengingatkan kita bahwa masih ada tuberkulosis, masih ada HIV, masih ada malaria, masih ada demam berdarah, masih hujan gitu ya. Tolong ini juga mendapat perhatian, sama pentingnya berjalan bersama-sama dengan penanggulangan COVID-19. Itu message saya yang terakhir. Dan penyakit-penyakit yang Bapak sebut tadi itu juga sudah ada bertahun-tahun yang lalu gitu Pak, dan sampai sekarang tetap ada gitu ya. Iya, nggak mungkin dia tiba-tiba hilang. Kita aja lupa. Jadi masyarakat juga jangan terlalu berharap ada satu obat yang cespleng gitu kan. Begitu langsung semuanya bisa teratasi. Oke, Prof. Chandra, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya dan pencerahan yang telah disampaikan tadi ya. Semoga para pembaca Detikcom ya benar-benar tercerahkan lah dengan paparan Prof. Chandra ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.